Hai guys, jumpa lagi dengan Dara Aceh dari Jerman. Kali ini aku ingin membuat sedikit konten, bercampur sedikit dengan vlog ya, nggak seperti biasanya. Aku selalu bikin vlog mengenai traveling, mengenai tour di Eropa. Tapi kali ini aku ingin sedikit memperkenalkan tempat kerjaku di Jerman. Aku kerja di sebuah rumah sakit orang tua di Jerman, bagian selatan, dengan kapasitas pasien 150 orang. Kita memiliki 5 stasiun. Di 5 stasiun ini kita bekerja 4 pekerja, 4 perawat ya. Pekerjaanku selalu pada malam hari dari jam setengah 9 sampai jam setengah 7 pagi. Aku ingin sedikit berbagi cerita tentang situasi sekarang ini ya. Situasi yang sangat memanas di seluruh dunia tentang corona pandemic. Di stasiun aku ini, tempat aku sekarang bekerja, malam ini adalah malam kelima aku bekerja di sini. Aku punya pasien yang positif terjangkit COVID. Ada 4 orang ya. Oleh karena itu, aku harus bekerja di sini sangat higienis setiap malam. Aku memakai pelindung ya, pakaian pelindung. Nanti aku bisa tunjukkan bagaimana cara memakai pakaian pelindung. Ya begitu, ya sedikit lebih banyak kerjaan sih memang kalau pasiennya lagi sakit. Jadi ya sistemnya setiap pasien itu kalau kita masuk ke setiap pasien itu pakaian pelindungnya harus ekstra ya, masing-masing harus punya satu ekstra, nggak boleh dicampur-campur gitu. Dari awal sampai akhir dipakai yang sama terus. Terus nanti kalau udah selesai kerjanya atau dins aku selesai, jadi aku harus buang semua alat pelindung gitu. Jadi para pasien yang terjangkit COVID, mereka tidak boleh keluar dari kamar mereka sendiri ya. Mereka akan diisolasi selama 2 minggu setelah dites. 2 minggu di dalam kamar, terus mereka nggak boleh sama sekali keluar. Makanan dan minuman akan disediakan di dalam kamar ya. Para perawat akan memberikan makanan, mengantar ke kamar mereka masing-masing. Kemudian pengunjung dilarang masuk ke stasiun ya. Ya, jadi segalanya semua terisolasi selama 2 minggu. Kemudian akan dites kembali lagi ya. Dites kembali lagi, kalau negatif berarti sudah semuanya bebas ya. Tapi kalau masih ada yang positif, biarpun sekarang 4 orang yang positif, tapi kalau misalnya masih ada lagi yang positif 2 orang atau 3 orang atau tinggal 1 orang, tetap juga semua pasien nggak boleh keluar dari kamar mereka, semua masih terisolasi. Jadi di Jerman itu peraturan itu sangat ketat gitu ya. Jadi semuanya harus mematuhi. Kalau tidak ya kena denda. So guys, sekarang aku ingin menunjukkan kalian bagaimana cara memakai pelindung ya, dari atas kepala sampai ke bawah ya. Satu persatu aku perkenalkan. Di sini aku sudah mempersiapkan pelindung buat mulut. Satu, juga pelindung buat mulut ya. Dua, ini adalah pelindung mulut yang FF2 yang dipakai ya untuk di rumah sakit. Sarung tangan ada 2 pasang. Nanti aku tunjukin kenapa pakai 2 pasang gitu ya. Aku tunjukkan ke kalian. Ini baju pelindung. Terus untuk pelindung kepala ya. Dan ini guys kacamata. Jadi stepnya pertama kali yang dipakai adalah baju.
So, kemudian aku pakai pelindung kepala ya. Kemudian aku memakai ya pelindung mulut. Satu lagi pelindung mulut. Kemudian aku memakai kacamata. Selanjutnya aku memakai sarung tangan, dan memakai sarung tangan harus di bawah lengan baju begini guys, tertutup semuanya. Dan satu pasang lagi jadi guys, sekarang aku sudah komplit begini ya, sudah terlindung semuanya dari atas kepala sampai di bawah. Jadi aku mau menceritakan fungsi-fungsinya semuanya ya. Ini tutup kepala, fungsinya supaya virus yang ada di dalam kamar tidak lengket di rambut. Terus ini ya, kacamata fungsinya juga kalau pasien misalnya tiba-tiba bersin atau gimana, jadi partikel cairan itu enggak masuk ke mata, karena virus corona itu juga bisa hinggap ke mata kita ya kalau pasien misalnya lagi bernapas atau gimana. Jadi makanya juga harus dilindungi seperti ini ya, jadi tertutup semua. Terus kenapa saya pakai pelindung mulut 2 kali juga, jadi lebih safe ya, lebih terjamin gitu. Kalau begini, kalau double ya buat saya itu lebih terjamin kan, jadi gitu. Ya buat semua juga sih memang gitu. Terus kenapa saya pakai 2 pasang sarung tangan? Supaya nanti ya pas dibuka semuanya, sarung tangan awal pertama ini memang udah nggak steril lagi saya, karena saya kan sudah buka pintu, sudah menolong pasiennya ngangkat ataupun saya udah pegang dia gitu. Jadi kan ini udah nggak steril lagi gitu ya. Jadi pas selesai bekerja nanti, ini sarung tangan ini jangan dibuka dulu, semua harus dibuka. Baru sarung tangan pertama dibuka. Jadi masih ada sarung tangan di dalam lagi, itu yang lebih steril gitu. Jadi mendingan aku tunjukin aja langsung bagaimana nanti ya. So guys, sekarang aku ingin menunjukkan ke kalian ya
tempat kerjaanku, tapi hanya di luar saja ya. Aku nggak boleh masuk ke ruang pasien karena itu sangat privasi ya. Jadi aku cuma menunjukkan di luar aja. Oke. Nah, seperti ini guys, di depan pintu ya tertulis ini adalah kamar pasien yang terjangkit coronavirus positif ya. Di sini tertulis uh, kamar ini hanya boleh dihuni kalau melapor dulu ke personal ya. Begini juga sama ya. So, begini guys. Ya, selalu harus melapor dulu sebelum masuk. Nah, begini juga. Nah, ini adalah stasiun tempat aku bekerja. Di sebelah sana stasiun adalah stasiun sebelah, tapi terisolasi adalah stasiun saya di sini, makanya pintunya ditutup. Jadi saya nggak boleh ke sana gitu, nggak boleh ke stasiun sebelah. So guys, jadi selama aku berada di ruangan seperti ini ya, aku selalu harus pakai penutup mulut. Apalagi siang hari ya, itu sangat disarankan karena kan banyak orang berlalu lalang di sini ya, gitu pekerja-pekerja lain. Kecuali pada malam hari seperti aku ini, kan aku kerja sendirian, jadi kalau aku duduk di stasiun sendirian begini, jadi aku tidak mesti memakai penutup mulut, tidak harus ya. Jadi sekarang aku sudah bisa buka penutup mulut. Dan sarung tangan juga aku sudah bisa buka. Kemudian tidak lupa selalu terakhir sekali mendesinfeksikan tanganku. Setiap selesai bekerja, selalu mendesinfeksikan tangan. Dan ini dilakukan selama 30 detik sampai kering. Setelah itu cuci tangan.
So guys, begitulah ya sedikit pertunjukanku ya bagaimana situasi aku bekerja ya di sini. Ya begitulah ya, harus semuanya tertutup, terisolasi. Jadi ya begitulah ya sehari-hari. Terus aku juga mau sedikit lagi menceritakan di sini ya, kalau pada saat ini bulan November kita lagi lockdown di Jerman. Dalam 1 bulan itu nggak ada restoran yang buka sama sekali, yang bisa cuma to go ya, makanan untuk dipesen terus diantar ke rumah. Cuma yang buka apotik, karena itu bang penting apotik, terus toko baju masih buka sih memang, tapi restoran nggak buka untuk 1 bulan, untuk selama November. Kemudiannya kita lihat aja lagi apakah bakal diperpanjang atau sampai bulan November aja gitu ya. Terus di stasiun saya ini atau di tempat kerja saya ini tidak diperbolehkan tamu yang berkunjung sama sekali, kecuali ada hal yang sangat penting, misalnya saudaranya ada yang meninggal gitu, jadi anaknya atau cucunya boleh berkunjung ke tempat familinya yang meninggal di sini ya. Ya karena itu memang secara manusiawi memang ya harus diperbolehkan gitu ya. Terus misalnya dalam 2 minggu kemudian setelah diisolasi, pasien tersebut akan diperiksa lagi. Misalnya tidak lagi positif tetapi negatif hasilnya, tetapi ada yang 2 orang lagi masih positif di stasiun ini, tapi tetap juga akan diisolasi. Belum bisa 1 orang pun yang boleh keluar dari kamar mereka. Begitulah peraturannya guys. So guys, sampai di sini aja dulu ya klarifikasi aku. Jadi kalau kalian tertarik ya dengan situasi corona, tentang pekerjaan di Jerman, ya kalian boleh meninggalkan komen dengan pertanyaan, asal tinggalkan aja di komen ya. Nanti aku akan berusaha menjawab sebisaku di vlog selanjutnya atau di konten selanjutnya. Oke? Terima kasih sudah nonton channel Dara Aceh dari Jerman. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih.